Baku dapat ulang Denyong Piano. Nah, seperti yang kalian lihat, ini setelannya setelan olahraga karena kita bakalan olahraga. Jadi ceritanya itu minggu lalu kita Petamang posting di Instagram di ada olahraga badminton. Kong, kita tanya, masuk live dulu. Kebetulan Tapetamang ini orang Manado ya. Ya, kita tanya itu main di mana dan sebagainya sampai ya akhirnya yang ngobrol-ngobrol Kong. Ternyata dorang ada planning untuk main badminton lagi di minggu ini. Yang mana hari ini. Oh sorry, minggu depan maksudnya. Ini kan cerita minggu lalu kan. Minggu depan yang mana hari ini. Nah, jadi ya kita mau ikut gitu. Dan ini jaraknya lumayan jauh. Total waktu yang gue tempuh sekitar 1,5 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Makanya gue akan nunjukin ke kalian. Ini perjalanannya. Kita akan naik tram, terus train, terus bus gitu. Bahkan nanti keretanya nyambung 2 kali. Lumayan effort nih gua. Alasan gua iyain adalah karena jadi ini sudah menjadi ritual gua bahwa sebelum gua ke Jakarta, gua tuh olahraga selama kurang lebih 3 minggu gitu sebelum pulang. Well, sebelum 3 minggu ini pun gue tetap olahraga, cuma nggak seintens 3 minggu terakhir ini gitu. Sebenarnya nggak ada alasan spesifik karena ya itu gue anggap apa ya motivasi gue aja biar olahraga lebih apa istilahnya lebih giat lagi gitu. Dan ya sejujurnya ini mungkin dirasakan juga orang-orang yang merantau keluar, nggak harus keluar negeri, keluar kota juga. Begitu pulang ke tempat asalnya kan dia ingin upgrade, dia ingin terlihat lebih baik. Nah, ada banyak cara mencapainya, salah satunya dengan olahraga, kira-kira gitu. Itu jadi ya memang ini waktunya kita olahraga juga di hari ini, bukan rest day. Jadi setelah kita hitung-hitung, oh ya pas. Yang kedua ya memang kita karena suka badminton gitu. Ini salah satu kita hobi. Ya dan sekarang saya menunggu tram. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Tramnya tuh kayak itu tuh. Tuh. Lihat tuh ya yang hijau. Cuma ini mengarah ke sana, kita yang mengarah ke sini. Sudah lumayan banyak ya. Oke, kita tunggu saja. Oke, sudah datang. Mudah-mudahan dapat tempat duduk. Ya, saya sudah keluar dari apa ini gue lewat sini. Kita bakalan ke stasiun kereta dan stasiun keretanya di sebelah sana. Oh by the way, tadi pas di tram gue lihat-lihat map dan ada banyak banget rutenya. Tapi sepertinya gue mengurungkan diri untuk naik bus. Gini ya, tadi belum gue jelasin secara detail ya, gue jelasin secara detail ya rutenya. Jadi pertama naik tram, ini yang sudah kalian lihat, yang sudah sampai. Kemudian kedua naik kereta ke titik A, terus dari titik A nyambung lagi naik kereta lagi ke titik B gitu ya. Jadi udah 3 transportasi. Nah terakhir itu naik bus. Jadi 4 kali pindah atau 4 transportasi yang beda. Nah yang naik bus ini itu sepertinya gue akan ganti dengan lari. Kenapa? Karena jaraknya masih make sense, 3 kilo masih bisa kalau lari. Kemudian ini kalian lihat jalan aja ya. Ya 3 kilo masih make sense kalau lari. Dan kalau bus, kalau yang agak jauh, gue udah jelasin di video-video sebelumnya. Itu ntar gue nge-tap dulu ya. Merah. Oke. Ya gue udah jelasin di video-video sebelumnya. Kalau agak jauh tuh schedule-nya suka nggak tepat gitu. Dan nggak sesering kalau dekat. Ini kita harus lihat dulu platform. Kita kalau nggak salah di platform 7. Oke, 7 benar. 7 ini ada schedule-nya di situ. Berarti kita langsung naik. Nah, 7 ini ya, nomor 7 tuh ada tuh di atas. Oke. Iya, jadi kalau jauh, kalau agak jauh dari kota, kalau di gini, kalau di sekitar kota itu mungkin
busnya tuh setiap 10 menit sekali, setiap 20 menit sekali gitu. Semakin jauh tuh semakin lama, ada yang 30-40 menit sekali gitu. Memang tidak di semua tempat tapi mostly begitu. Nah kebetulan tempat yang akan gua reach ini nanti cukup jarang busnya. Tadi gue lihat jadwalnya tuh setiap 30-40 menit sekali gitu. Jadi kalau lu miss, lu harus nunggu 30-40 menit lagi. Sangat tidak ideal. Tapi tentunya kalau nanti pas gue sampai ada ternyata busnya, ya gue naik bus aja gitu. Tapi tadi gue sudah hitung-hitung kayaknya enggak deh. Kayaknya gue bakalan lari. Anyway, ini platformnya nomor 7. Kita ke arah Morabin dan kita akan turun di sini di Caulfield. Nah, jadi kita lewat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noise. Terlalu rame, gue bingung mau naik dari mana. Sono aja. Oke, kita tunggu aja. 7 stasiun dari sini. Dan karena ini hari Sabtu jadi memang ramai banget, kalian bisa lihat. Gitu. Oh buat kartunya ini lagi-lagi gue jelasin ya buat yang nggak tahu. Ini tuh kartu yang kalian harus punya kalau mau naik public transport di Victoria, di provinsi Victoria. Setiap provinsi beda-beda. Gambarannya kalau di Indonesia ya kalau kalian ke enaknya pulau kali ya. Kalau kalian ke Pulau Jawa ya beda kartunya gitu. Sama Pulau Sulawesi misalnya. Gitu. Karena itu dikontrol yaitu tergantung provinsinya gitu. Dan buat biayanya sebenarnya sekali naik transportasi apapun ya itu 5 ya ada pengumuman tadi itu 53.000. Lagi-lagi gue rupiahkan ya biar kalian kan banyak yang nonton dari Indonesia biar gampang ngertinya. 53.000 rupiah atau 5,3 dolar. Kalau kalian udah naik 2 kali berarti udah bayar 106.000 atau 10,6 dolar. Itu sisanya udah nggak bayar lagi selama hari itu. Tuh. Tidak ada capnya atau ada batas atasnya. Ada kereta yang harganya beda, tapi itu kereta regional, kereta yang benar-benar jauh gitu. Kayak mungkin gambarannya lagi-lagi di Indonesia MRT, LRT, KRL itu semua harganya sama, bus, angkot semua harganya sama, kecuali kalian naik kereta Jakarta Bandung, wush, nah itu baru beda. Nah kayak gitu kira-kira. Atau kereta kereta ke Jawa ke Magelang gitu ya, itu baru beda kira-kira gitu. Dapet ya analoginya ya. Itu sih. Nah kita udah berangkat, let's go. Doi pindah ke sebelah gue tahu nih kenapa Doi pindah ke sebelah gue, karena ada beberapa orang yang di kereta itu ngadepnya harus sesuai dengan arah kereta gitu. Teman gue tuh kayak gitu soalnya, kalau dia membelakangi ini kan keretanya ngadep ke depan nih kan, jadi dia harus ke sana. Oh bukan ngadep, keretanya kan jalannya ke sana, berarti dia harus ngadep ke sana. Kalau dia membelakangi dia ngadepnya ke sini tapi keretanya jalannya ke sana, itu pusing dia gitu. Dan memang ada beberapa orang yang seperti itu. Nah termasuk bapak yang di sebelah gue ini ya. Nanti gue akan kabarin lagi kalau sudah sampai tujuan. A few moments later. Oke, kita pindah kereta ini ya. Langsung anjir. Dari situ cuma kesini doang. Berapa menit lagi itu? Nggak kelihatan lagi. Kita zoom pakai kamera. 7, mantap. Thank you guys sudah membantu saya lihat itu. 7 menit lagi. Kayaknya kita duduk kali ya. Cuma mau duduk di mana ini, rame banget. Situ aja deh. Nah, cakep tuh. Jangan sampai dia duluan. Oh. Ternyata ada yang kosong juga di sebelahnya. Tadi ini mau gue rebut nih tempat duduk ini. Oke deh, kita tunggu yuk. Buset deh. Gak siap gue. Tadi celana gue agak naik gini terus kena ini panas mayan. Oke, kita tunggu aja 7 menit lagi. Baru nanti kita lari 3 kilo.
Padahal katanya tadi 7 menit lagi, nih masih sekitar 4 menit lagi. Berarti dia akan diem dulu nih, nunggu 4 menit baru jalan. Jarang sebenarnya, biasanya tuh sampai berangkat. Oh, ada brosur. Ini keretanya lebih bagus ya, kalian bisa lihat nih. Beda kan sama tadi, lebih baru. Terus ini juga ada announcement-nya, ada lengkapnya, ada stoppingnya kayak gini. Bisa tahu kalian di mana. Terus ke stasiunnya, stasiun kita lagi udah gimana sih gue jelasin ini? Kita sementara di stasiun apa begitu, dan bingung gue bahasa Indonesia atau bahasa Jakartanya gimana. Ya kalian ngerti lah ya. Anyway, ini ada brosur. Nah ini nih, pas banget nih. Aduh. Ini brosur ini bukan petugasnya yang ninggalin ya, tapi pasti ada orang yang ngambil terus ditinggalin di sini. Tapi kalian bisa lihat nih harganya. Zona 1 dan zona 2 5,30. Nah, ini gue jelasin aja nih. Ini video bulu tangkis malah jelasin public transport. Gue jelasin cepet aja. Zona 1 adalah city. Oke, kota. Zona 2 itu yang di pinggiran kota. Jadi jauh dari kota ya. Kalau gue jelasin bagian kota-kotanya tuh yang mana ribet. Pokoknya gitu aja. Oke. Zona 1 kota, zona 2 di luar, bukan cuma pinggiran kota, bener-bener zona 1 itu Melbourne dan Melbourne suburb, Melbourne dan pinggiran Melbourne. Zona 2 itu di luar pinggiran Melbourne. Oke, ngerti ya? Nah, jadi untuk harga tiketnya itu kalau kalian di zona 1 berarti di kota dan sekitarnya, gini aja, Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Mantap, thank you Jabodetabek. Itu enak tuh jelasinnya. Jadi kalau kalian lagi ada di Jabodetabek, itu harganya tadi yang gue bilang 53.000. Ini 5,3 dolar. Tapi kalau kalian di luar Jabodetabek yang mana adalah zona 2, itu harganya jadi 33.000. Oh, jadi beda ya. Itu lebih murah. Itu, tapi ya jarang kan kalian keluar Jabodetabek, jarang kan itu. Jadi memang tidak terlalu banyak gua bahas. Buat kartu gua itu langganan. Ini ada juga nih langganan setiap. Nah, ini namanya Myki Pass. Ini Myki Money, ini bayarnya sekali tap bayar, harganya segini. Kalau Myki Pass ini anjirnya, ini orang ribut banget dah. Rame banget, tiba-tiba rame banget, cowok. Yang bener-bener suara gue tetap kedengeran ya. Nah, kalau Myki Pass ini, yang ini itu kalian bayar. Nah, ini ada pilihannya 7 day sama 28 day, seminggu sama sebulan lah, 28 hari lah, sebulan lah, bilang aja sebulan gitu biar cepet. Nah, hitungannya untuk yang sebulan itu, ini per harinya jadi kenanya segini nih, 6,3 gitu. Yang seharusnya 10,6. Ingat yang gue bilang tadi batas atas. Jadi kalau kalian 2 kali udah ngetap, udah ini udah di 5,3, 2 kali 10,6. Nah, ini daily nih, batas atas. Jadi selama seharian udah bebas. Kalau kalian langganan yang 28 hari, yang mana kartu gua, kartu ya pokoknya itulah, kalian udah lihat tadi. Ribet banget mau gua ambil pas gua ngalangin. Itu harganya jadi perharinya jadi 6,3. Cuma nggak enaknya ya kalau kalian nggak naik, kalian tetap bayar gitu, karena bayarnya di awal. In my case ya karena gue kerja setiap hari naik public transport, jadi gue langganan. Jadi setiap hari gue bayar 6,3, 63.000 gitu, ngerti ya? Itu buat yang 7 day ini lebih mahal. Ini per minggunya 530.000. Berarti ya kalian bagilah 530.000 bagi 7 per harinya berapa, itu pasti lebih mahal dari yang 28 days yang 6,3. Inilah di sini tuh pendatang tuh ribut gitu. Gua aja bikin video, kalian bisa dengar suara gua tuh ya sebisa mungkin gua tekan gitu. Ini ngobrol pakai bahasa mereka, mau. Kadang-kadang gini ya, gua in most days gua biasa aja.
gue bilang. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi capek kerja, mau tenang gitu, wah suara kayak gini tuh mengganggu banget, bikin kita kesel banget. Kalau sekarang ya sejujurnya gue biasa aja sih, mungkin agak sedikit gontoknya karena anjir gue lagi buat video kan gitu kan, tapi ya oke aja. Cuma ya buat kalian jangan gitu, jagalah ketenangannya tuh, jaga kalau mau ngobrol ya ini seperti kita berdua ngobrol aja kan kayak gitu. Jadi dengan suara yang wajar, gitu. Itu masukan dari gua, cobalah buat orang lain nyaman. Anyway, ini sudah jalan keretanya. Yoi, ini jujur aja ya, gue ngerasa vibes-nya kayak Jepang malahan. Gue belum pernah ke Jepang sih, cuma vibes-nya kayak Jepang gitu. Seru juga ya ternyata kalau konten-konten traveling, gue jadi ngebayangin gue lagi di Jepang gitu. Anyway, yaudah kita tunggu aja sampai baru nanti saya akan lari selama 3 kilo. Wish me luck. Ini stasiun Central Park, stasiun Central. Let's go. Nah, pertanyaannya sekarang keluarnya lewat mana ini? Bener ya, gue nggak bisa. Oke, kita tap dulu ini di stasiun tujuan. Cakep. Keluar lewat sana. Nah, ini gue nggak tahu nih, gue ke arah, ini kan kebelah dua nih jalan nih. Gue ke arah yang kiri apa yang kanan nih? Coba saya lihat map dulu ya. Wait. A few moments later. Oke, sudah ketemu. Kita ke kanan. Dan dari sini punya lurus saja nanti. Lurus terus 3 kilo. Kita kencangkan dulu ini tas. Oke. Lari 3 kilo. Gue mau kayak yang di... Kalian tahu nggak yang viral tuh? Sempet tuh yang pas zamannya pada lari. 1 kilo gas gitu. Pace 1 kilo, pace ini gas gitu. Ntar gue mau kayak gitu. Oke, kalau gitu gue aktifin dulu aplikasi lari gue, baru gue lari ke sana. Let's go. Let's start. Kilometer 1, pace 5,5, gas. Dia beneran nih, udah 1,05 tadi kilometernya. Masih lagi 2 kilo lagi. Let's go. Waduh, ini gue gak suka nih. Lewat mana nih? Kiri atau kanan nih? Oke, saya lihat map lagi ya. Oke, mystery solve tadi dari situ. Kita beloknya ke kiri, baru ke sana. Pokoknya dari sebelah sana kita selalu mengarah ke sana. Kilometer 2, pace 6, gas. Udah, mata nih sakit banget nih kena keringet. Ini larinya tuh harus gua ukur-ukur lah kalau orang Manado bilang. Harus diukur-ukur karena habis ini kan mau olahraga lagi gitu. Jadi harus di maintain pace-nya biar nggak kecapean. Itu anggap aja ini pemanasan. Lanjut lagi. Let's go. Mantap. Ini dia badminton clubnya. Yulin Badminton Club. Oke. Pas banget nih 3 kilo. Ada sakit banget di mata, kena keringat. Dan rambut panjang kena mata terus. Gue share di sini. Tadi gue rekam di aplikasi Strava. Let's go. Hai. Apa kabar, Kak? Iya. Oh Tuhan. Ini nggak punya? Minta ya. Kamar mandi di mana? Ini besok lagi. Oke, saya mau cuci muka dulu. Halo. Mana? Saatnya gue pakai ini. Harusnya ini pakai dari tadi sebelum lari. Ini gue buka nyangkut lagi.
Let's go. Let's go. Let's go. Ready. Tadi kalian belum gue tunjukin ya dari masuknya kayak apa ya. Jadi tadi masuknya kan dari depan sana tuh. Masuk ke sini, jebret, langsung kayak gini. Set. Langsung disambut Olimpiade. Iya. Ini ada jual minum nih, udah haus banget tadi. Gue minta minumannya dia tuh, Pocari. Pengen beli. Tapi ini kayak di Indo ya, yang jual lagi nggak ada. Sumpah persis banget. Jadi harus nunggu. Ini DP sistem booking bagaimana? Chatting, telepon, online ada. Kurang bilang mau jam begini. Kalau orang ngaret kan, kalau di Indo kan misalnya booking jam 3 ngaret. Kalau di sini kalau ngaret tetap jam 3 no, DP hitung. Oh iya kalau di Indonesia kan jam 3, orang datang 3.15, berarti dihitung sampai 1 jam 4.15 begitu toh. Begitu. Nah, itu jamnya berarti harus strict. Itu tuh berarti bisa WA, telepon, website. Ya, sama lah di Indo juga ada banyak yang bisa kayak gitu kan. Website jarang sih. Oh ini nih jadwal bukanya. Oh bukan, ini ada les juga, persis kayak di Indo. Ada les badminton juga. Badminton Social Club. Hari-harinya. Ini orang Australia, kalau orang bilang nggak bisa main badminton, kalau orang bilang bisa, aduh sudah itu. Kalau orang kan orang Indonesia justru orang bisa, orang bilang aduh nggak bisa kita, aduh ya biasa-biasa aja begitu tuh, serta main bang. Kalau di sini tahu balik kong, bisa main badminton, bisa. Oh boleh serta main. Itu orang Australia overselling. Oke, saya mau pemanasan dulu ya. Yang ada penyakit sendiri dah, mana beli? Ini. Ini berdua sama, ini bagus banget. Ini lebih bagus, lebih kecil. Ini harus coba kotak-kotak. Udah lama banget gak main badminton. Oke, match. Woi. Berapa ini? 11.
1 set. Ada. Ya, lumayan 3 set. 1 setnya 11 poin. Rubber. Mantap. Kita lupa di PS skor. Pokoknya tipis-tipis lah. Yang terakhir tadi berapa ya? 11 berapa ya? 9 Kang. 9 itu masih beda 2 poin. Oke, sekarang saatnya kita ke lawan yang baru. Ini nggak usah semuanya gue rekam ya. Kalau semuanya gue rekam, memori gue habis, baterai gue habis. Nggak bisa pulang nanti gue. Oke. Dah. 2 hours later. Ya, tadi kita mulai jam 3.30. Ini udah main udah jam 5:11, berarti udah sekitar 1 jam 40 menit. Sampai sekarang yang jual minuman belum datang. Dari tadi main ini nggak ada minum ini tenggorokan udah, kalau sumur ini udah berkerak. Oke, dan ini mau main lagi, lanjut lagi, let's go. A few moments later. Masih, ini lihat nih, bibir udah kering, semua bibir so kering. Gue sebenarnya masih mau main, masih kuat, cuma nggak ada minum, seret banget ini. Latihan di gurun aja. Nah, tadi kita main, ya kan kita cuma bertiga, kurang 1 orang kan. Akhirnya main tuh sama orang ini yang pakai baju putih, dia orang Malaysia. Oh, you water. Yeah. Hi, uncle. You almost died. People dying out here. Uncle die. Naya. Tiba-tiba yang jual datang, kebetulan banget pas direkam. Semua senang semua. Berapa Pocari satu di sini? $5. Iya, berapa? $3. Oh, masih oke lah. Ya kita Pocari aja. Mar, ini ion ini perlu dikembalikan. Nah, ini katanya bayarnya harus cash. Yeah, how many altogether? Ya. How many altogether? Ya. How many altogether? 100. 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 100
So this one different. What different? Yeah. So you pay for three, it will be $10, and then you will be $6. Jadi yang aqua berapa? Sama. Sama harganya $3. Aneh juga ya di sini. Aqua sama Pocari harganya sama, 30.000. Oke, kita buka dulu, kita minum. Udah haus banget. Nggak kuat gue juga. Oh gila. Inilah rasanya surga. Akhirnya. Aduh. Kembali nyawa. Ayo, berapa? 3 jam lagi? Let's go. Kita main lagi ya. Udah sehat semua tuh. Udah sampai hampir habis nih. Gila. Sekalian aja udah habisin. Oke, let's go, kita main lagi. Gue sebenarnya sukanya ini tuh yang ada yang warnanya biru muda. Less sugar ini terlalu berasa manisnya. Ya itu, but anyway. Let's go. Kita mulai lagi. Ya, sudah selesai. Kebetulan juga pas kita selesai ada anak-anak mau latihan nih. Nah, kalau ada kok banyak kayak gini udah pasti nih. Pasti bocil-bocil latihan. Oke, sudah selesai. Ini jamnya 6:51. Tadi start jam 3.30, selesai jam 6.51. Berarti sekitar 3,5 jam main. Plus gue lari, berarti gue olahraga total 4 jam. Udah selesai. Oh, buat bayarnya ya, gue lupa info. Ini bayar berapa katanya? 1 jam? 30 1 jam. Ini Sabtu Minggu sama DP harga atau beda? Maksudnya weekend lebih mahal? Weekend lebih mahal. Saya biasa terang hari biasa di sini cuma 25. Cuma kalau weekend 30. Tuh berarti harganya 250.000 per jam kalau hari biasa, kalau weekend 300.000. Lumayan juga ya. Kayak nyewa lapangan futsal. Nggak, lapangan futsalnya nggak semahal itu. Kayak lapangan bola. Nah, lapangan bola tuh masih bisa tuh. Kan biasanya 2 jam 600.000. Nah, masih dapet tuh. Gitu. Anyway, itu gue mau siap-siap dulu, mau ganti baju dan sebagainya. Nanti kalau udah keluar baru gue buat lagi videonya, oke? Oke, sudah selesai. Ya, kita keluar lagi. Kayaknya segitu aja. Habis ini kita mau Uber bareng. Nanti dia yang pesan, terus patungan mau ke stasiun kereta. Dia rumahnya dekat sini tuh, yang orang Malaysia tadi. Gitu. Warlock. Ya, kita mau ke arah city, terus makan di sana. Habis itu ya udah pulang ke rumah masing-masing. Itu aja sih. Lumayan capek. I'll see you on next video.